Selamat datang sahabat setia mitos dan fakta. Di sebuah negeri yang terletak di ujung selatan Pulau Jawa, angin laut bertiup lembut, membawa aroma asin dari ombak yang terus-menerus menghantam pantai. Lautan biru yang tak berujung seolah menyimpan rahasia-rahasia lama yang tersembunyi di dalam kedalamannya. Masyarakat Jawa Tengah yang hidup di pesisir selatan percaya bahwa lautan ini bukanlah sembarang lautan, tetapi rumah dari sosok yang agung dan menakutkan, Nyai Roro Kidul, Ratu Pantai Selatan. Keberadaan sosok ini begitu dihormati, bahkan sebagian penduduk merasa bahwa setiap langkah di pesisir harus dilakukan dengan penuh hati-hati agar tidak menyinggung perasaan penguasa laut. Mereka yang hidup dekat dengan lautan kerap menceritakan kisah-kisah mistis tentang Nyai Roro Kidul, seorang ratu yang begitu cantik tetapi juga berbahaya. Dia dikenal memiliki kekuatan luar biasa, mampu memerintah makhluk-makhluk laut dan mengendalikan badai. Namun, di balik kekuasaannya, tersembunyi sebuah legenda yang jarang diceritakan, sebuah kisah tentang bagaimana pohon kelapa, yang tumbuh subur di sepanjang pesisir, memiliki hubungan erat dengan dirinya. Kisah ini berkisah tentang cinta, pengorbanan, dan kutukan. Pada suatu waktu, di kerajaan yang terletak jauh di bawah lautan, Nyai Roro Kidul menjalankan tugasnya sebagai penguasa dengan penuh kebijaksanaan. Namun, seperti halnya makhluk lain, dia pun mengenal perasaan cinta. Sayangnya, takdir cinta sang ratu tidaklah semulus ombak yang tenang. Kisah ini dimulai dengan pertemuannya dengan seorang manusia bernama Raden Baka, seorang pemuda dari daratan Jawa yang dikenal karena ketampanannya dan keberaniannya. Di masa itu, banyak manusia yang percaya bahwa pernikahan antara dunia roh dan dunia manusia hanya akan membawa bencana. Meskipun demikian, ada beberapa yang berani mengambil risiko, terdorong oleh ambisi dan keinginan untuk mendapatkan kekuatan yang lebih besar. Dan di antara mereka, Raden Baka adalah salah satu pemuda yang paling berani. Kisah pohon kelapa ini bukan sekadar cerita rakyat belaka, melainkan sebuah pelajaran tentang bagaimana cinta yang tidak ditakdirkan untuk bersama dapat berujung pada bencana. Setiap kali seseorang minum air kelapa, mereka tanpa sadar sedang mengingat kembali air mata Nyai Roro Kidul, yang jatuh karena cinta yang tak kesampaian. Setiap kali mereka melihat daun kelapa yang hijau bergoyang ditiup angin, mereka mengingat sosok Raden Baka, yang tubuhnya diubah menjadi pohon kelapa sebagai kutukan. Demikianlah, di sepanjang pantai selatan Jawa, berdirilah pohon-pohon kelapa yang tinggi menjulang, diam namun penuh cerita. Setiap bagian dari pohon itu memiliki makna yang mendalam, dan kisah asal-usulnya terus diceritakan dari generasi ke generasi. Nyai Roro Kidul, sosok yang begitu dihormati sekaligus ditakuti oleh penduduk pesisir selatan, bukanlah makhluk biasa. Dikisahkan bahwa dia adalah ratu dari kerajaan mistis di dasar Laut Selatan, sebuah dunia yang tak kasat mata, yang dihuni oleh makhluk-makhluk spiritual. Dari zaman ke zaman, cerita tentang kecantikan dan kekuasaannya terus hidup di antara rakyat Jawa. Wajahnya disebut-sebut secantik rembulan, dengan kulit putih bersinar dan rambut hitam panjang yang bergelombang seperti ombak. Setiap kali dia muncul dari lautan, angin yang kencang dan deburan ombak yang tak henti-henti dianggap sebagai salam dari lautan untuk tuan mereka. Namun, di balik kecantikannya, Nyai Roro Kidul bukanlah makhluk yang bisa dengan mudah didekati oleh manusia. Dia dikenal keras dan tak kenal ampun kepada siapapun yang berani menentangnya. Meskipun demikian, Nyai Roro Kidul memiliki hati yang penuh rasa. Selama berabad-abad, meskipun menjadi penguasa yang tangguh, dia sering merasa kesepian di kerajaannya. Cinta, bagi Nyai Roro Kidul, adalah hal yang hampir mustahil. Namun, suatu hari, perasaannya diuji ketika seorang pemuda manusia yang luar biasa, Raden Baka, muncul dalam kehidupannya. Raden Baka, seorang pangeran dari kerajaan di tanah Jawa, dikenal sebagai sosok yang memiliki keberanian tak tertandingi. Dia adalah putra seorang bangsawan kaya yang berkuasa di daratan, dan sejak kecil sudah dilatih dalam berbagai ilmu kesatria. Dengan tubuh tinggi, tegap, dan wajah tampan yang memikat, Raden Baka selalu menjadi pusat perhatian. Namun, bukan hanya ketampanannya yang membuatnya terkenal, melainkan juga sifatnya yang ambisius dan berani. Dia kerap kali menantang hal-hal yang dianggap mustahil oleh orang lain. Baginya, tidak ada yang terlalu sulit atau terlalu berbahaya untuk dicoba. Keberanian Raden Baka tidak hanya terbatas pada pertempuran fisik. Dia memiliki rasa penasaran yang mendalam terhadap hal-hal yang berbau mistis. Ketertarikannya pada dunia spiritual seringkali membuatnya berkeliaran di tempat-tempat keramat, seperti gua-gua suci dan puncak-puncak gunung yang dianggap sebagai tempat tinggal para dewa dan roh. Pada suatu hari,
Saat sedang melakukan perjalanan spiritual di tepi pantai selatan, Raden Baka mendengar tentang legenda Nyai Roro Kidul. Legenda itu begitu memikat hatinya. Bagaimana mungkin ada sosok yang memiliki kekuasaan sebesar itu? Pikirnya. Seorang ratu yang bisa mengendalikan lautan, yang bisa mengubah nasib manusia hanya dengan satu keinginan. Raden Baka merasa tertantang untuk mengetahui lebih jauh tentang Nyai Roro Kidul. Awalnya, dia hanya ingin membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa dia bisa menemui sang ratu dan berbicara dengannya, seperti yang tidak pernah bisa dilakukan oleh manusia biasa. Namun, seiring berjalannya waktu, rasa ingin tahunya berubah menjadi sesuatu yang lebih mendalam. Saat pertama kali mendengar tentang kecantikan Nyai Roro Kidul, hatinya tergerak. Ia membayangkan sosok perempuan yang luar biasa indah, memerintah di tengah-tengah kerajaan bawah lautnya yang megah. Raden Baka mulai bermimpi untuk bisa mendekatinya, tidak hanya sebagai petualang yang penasaran, tetapi sebagai seorang lelaki yang tertarik pada kecantikannya. Ia terobsesi dengan gagasan bahwa dia mungkin bisa menaklukkan hati Nyai Roro Kidul. Meskipun para tetua desa memperingatkan dia tentang bahaya mengganggu sang ratu laut, Raden Baka tidak gentar. Dia percaya bahwa tidak ada hal yang tidak bisa dia raih dengan keberanian dan tekadnya. Baginya, Nyai Roro Kidul bukanlah ancaman, melainkan tantangan yang harus dihadapi. Hari demi hari, Raden Baka mempersiapkan dirinya. Dia belajar tentang ritual-ritual Laut Selatan, mendalami legenda-legenda yang diceritakan oleh para tetua, dan mendengarkan cerita-cerita mistis tentang pertemuan-pertemuan antara Nyai Roro Kidul dan manusia. Meskipun kebanyakan pertemuan tersebut berakhir dengan malapetaka, dia tetap yakin bahwa dirinya berbeda. Raden Baka yakin bahwa dia bisa menaklukkan hati Nyai Roro Kidul. Seperti halnya dia telah menaklukkan banyak hal lainnya di dunia manusia. Akhirnya, pada suatu malam yang cerah, di bawah sinar bulan purnama yang besar dan terang, Raden Baka memutuskan untuk melakukan perjalanan menuju lautan. Dengan perasaan mantap, dia pergi menuju tepi pantai, tempat Nyai Roro Kidul konon sering muncul. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi satu hal yang pasti, malam itu akan mengubah hidup Raden Baka selamanya. Malam itu, di bawah sinar bulan yang terang benderang, pantai selatan Jawa tampak begitu tenang. Suara ombak yang menghantam karang bergema seolah memanggil-manggil makhluk yang tersembunyi di dasar lautan. Angin laut yang dingin menyapu permukaan pasir, membuatnya terlihat seperti riak-riak halus yang dipahat oleh tangan dewa-dewa kuno. Di kejauhan, bintang-bintang menghiasi langit seperti kilauan permata yang terhampar di beludru hitam. Suasana malam itu begitu mistis, seolah seluruh alam semesta sedang menunggu sesuatu yang besar untuk terjadi. Di tengah keheningan tersebut, Raden Baka berdiri tegak di tepi pantai. Tatapan matanya yang penuh tekad terfokus pada lautan luas di hadapannya. Di balik jubah hitam yang dikenakannya, tubuhnya bergetar bukan karena dingin, melainkan karena perasaan antisipasi. Dalam benaknya, dia terus membayangkan seperti apa wujud Nyai Roro Kidul, sosok yang selama ini hanya hadir dalam cerita rakyat dan legenda. Namun, bagi Raden Baka, malam ini akan berbeda. Dia tidak hanya akan mendengar tentang Nyai Roro Kidul, tetapi dia akan bertemu langsung dengan sang ratu. Dengan hati-hati, dia melangkah menuju tepi air. Kakinya menyentuh air laut yang dingin, dan seketika itu pula dia merasakan energi yang aneh mengalir dari kakinya hingga ke seluruh tubuhnya. Laut seolah hidup, merespons kehadirannya. Raden Baka mendongak, memandangi bulan yang menggantung di langit, dan dengan suara pelan namun tegas, dia memanggil. Nyai Roro Kidul, Ratu Laut Selatan, aku memanggilmu. Suara Raden Baka menyatu dengan angin malam. Awalnya tidak ada yang terjadi, hanya keheningan yang memeluk pantai. Namun, tak lama kemudian, ombak mulai bergolak. Laut yang tadinya tenang kini bergejolak, seolah ada kekuatan besar yang sedang bergerak di bawah permukaannya. Raden Baka menegakkan tubuhnya, matanya penuh harap meski ada sedikit rasa cemas yang mengendap di lubuk hatinya. Dari kejauhan, muncul sebuah bayangan. Sesosok perempuan berbusana hijau zamrud berjalan dengan anggun di atas ombak. Rambut panjangnya melambai-lambai, tampah hitam berkilauan diterpa sinar bulan. Wajahnya pucat namun memancarkan kecantikan yang tiada banding. Sosok itu semakin mendekat, hingga akhirnya berdiri hanya beberapa meter di hadapan Raden Baka. Perempuan itu adalah Nyai Roro Kidul, ratu yang telah lama dicarinya. Kau memanggilku. Suaranya lembut namun penuh wibawa, seperti bisikan angin yang datang dari lautan. Apa yang kau inginkan, manusia?
Raden Baka menunduk, memberikan penghormatan kepada sosok di hadapannya. Nyai Roro Kidul, Ratu yang Agung. Aku datang bukan untuk mengganggu, melainkan untuk memohon, katanya dengan suara rendah namun tegas. Aku, Raden Baka, telah mendengar tentang kecantikan dan kebesaranmu. Dan aku, dengan segala kerendahan hati, datang untuk menyatakan cintaku padamu. Izinkan aku menjadi pelayanmu, atau bahkan lebih dari itu, izinkan aku menjadi pendampingmu. Nyai Roro Kidul menatap Raden Baka dengan mata yang tajam dan penuh misteri. Sejenak, ia tidak berbicara, hanya diam, seolah-olah sedang menilai ketulusan dan keberanian pemuda itu. Tidak ada yang pernah berani mendekatinya seperti ini sebelumnya. Raden Baka berbeda dari manusia biasa yang takut akan keagungannya. Dia berani, dan itu menarik perhatian sang ratu. Cinta, katamu? Nyai Roro Kidul tersenyum tipis, meski matanya masih menyorotkan kewaspadaan. Banyak yang telah datang dan mencoba, tapi tidak ada satupun yang mampu memahami cinta yang kubutuhkan. Kau yakin mampu? Raden Baka tidak mundur. Aku yakin. Aku siap melakukan apapun demi membuktikan ketulusanku padamu. Nyai Roro Kidul mendekat, hingga jarak mereka hanya sebatas 1 langkah. Aroma laut dan bunga melati menyertai kehadirannya. Ia memandang dalam-dalam ke mata Raden Baka, mencoba membaca hatinya. Setelah beberapa saat yang terasa seperti seabad, Nyai Roro Kidul kembali berbicara. Baiklah, katanya perlahan. Jika kau ingin mencintaiku, kau harus membuktikan bahwa kau layak. Aku akan memberimu syarat. Jika kau bisa memenuhinya, mungkin aku akan mempertimbangkan tawaranmu. Raden Baka mendengarkan dengan seksama. Meski hatinya berdebar, ia tahu bahwa kesempatan untuk memenangkan hati Nyai Roro Kidul ada di depan mata. Kau harus pergi ke 7 sumur suci di seluruh Pulau Jawa, kata Nyai Roro Kidul, suaranya tegas namun penuh misteri. Setiap sumur dilindungi oleh roh-roh penunggu, dan airnya bukanlah air biasa. Kau harus membawa air dari ke 7 sumur itu ke sini, ke Laut Selatan, tanpa tumpah setetes pun. Jika kau berhasil, aku akan mengakui cintamu. Namun, jika kau gagal, Nyai Roro Kidul berhenti sejenak, senyum misterius tersungging di bibirnya, maka kau akan menerima kutukan dari lautan ini. Mendengar itu, Raden Baka merasa tantangan ini sangat sulit. Namun, dia tidak gentar. Di dalam dirinya, tekad sudah bulat. Aku akan melakukannya. Nyai, aku akan membawa air dari ke 7 sumur itu, dan aku akan kembali untuk membuktikan cintaku padamu. Nyai Roro Kidul mengangguk pelan. Baiklah, mulailah perjalananmu besok pagi. Jangan pernah meremehkan tugas ini, karena satu kesalahan saja bisa membawamu pada kehancuran. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Nyai Roro Kidul menghilang kembali ke dalam laut, meninggalkan Raden Baka yang masih berdiri di tepi pantai, memandang ke lautan luas di depannya. Tekadnya semakin kuat, meskipun dia tahu bahwa perjalanan yang akan ditempuh bukanlah perjalanan biasa. 7 sumur suci, yang tersebar di seluruh Pulau Jawa, masing-masing memiliki penjaga yang tak akan membiarkan siapapun mengambil airnya dengan mudah. Malam itu, Raden Baka bersumpah dalam hatinya. Dia akan menaklukkan tantangan ini, meskipun nyawanya menjadi taruhannya. Keesokan harinya, mentari pagi mulai terbit dari balik cakrawala, memancarkan sinarnya yang hangat ke seluruh penjuru pantai selatan. Langit yang semula biru pekat kini mulai berubah menjadi jingga, dan burung-burung laut melintas di atas ombak yang tenang. Raden Baka sudah siap untuk memulai perjalanannya. Meski malam sebelumnya dipenuhi oleh pertemuan yang penuh misteri dan tantangan yang tampak mustahil, Raden Baka tetap berdiri tegak, bertekad untuk menyelesaikan misi yang diberikan oleh Nyai Roro Kidul. Syarat yang diberikan Nyai Roro Kidul tidaklah sederhana. 7 sumur suci yang harus dia datangi tersebar di seluruh Pulau Jawa, dan masing-masing sumur dilindungi oleh roh-roh penjaga yang dikenal ganas. Air dari sumur-sumur itu bukanlah air biasa. Setiap tetesnya memiliki makna, kekuatan, dan harus dibawa kembali dengan hati-hati tanpa tumpah setetes pun. Raden Baka menyadari betapa beratnya tugas ini, namun keyakinan dan cintanya pada Nyai Roro Kidul mendorongnya untuk melangkah. Sebelum berangkat, Raden Baka berdoa di tepi pantai. Dia memohon perlindungan dari para leluhur dan memanggil kekuatan alam untuk membantunya melalui perjalanan ini. Setelah selesai, dia mengambil kendi air suci yang akan digunakan untuk menampung air dari 7 sumur itu.
Kendi tersebut dihias dengan ukiran-ukiran khas Jawa, penuh dengan simbol-simbol spiritual yang diyakini dapat melindunginya dari bahaya. Perjalanan Raden Baka dimulai dengan mengunjungi sumur suci yang terletak di kaki Gunung Merapi, salah satu gunung paling keramat di Jawa. Sumur pertama ini dijaga oleh roh bernama Kiai Guntur, makhluk besar dengan wajah seperti naga dan tubuh manusia. Menurut legenda, Kiai Guntur mampu mengendalikan cuaca dan sering menyebabkan badai besar di sekitar gunung. Ketika Raden Baka tiba di kaki Gunung Merapi, suasana terasa begitu mencekam. Kabut tebal menyelimuti puncak gunung, dan petir sesekali menyambar, meskipun hari masih pagi. Raden Baka mendekati sumur pertama dengan hati-hati. Di hadapannya, sumur itu terlihat seperti lubang kecil yang menganga di tengah bebatuan besar. Airnya jernih, memantulkan cahaya dari langit yang suram. Namun, sebelum dia sempat mendekatkan kendinya ke air, Kiai Guntur muncul dari dalam kabut. Suara petir menggelegar ketika makhluk itu memperlihatkan wujudnya yang besar dan menyeramkan. Mata Kiai Guntur memandang lurus ke arah Raden Baka, dan dia tertawa dengan suara menggelegar yang mengguncang tanah. Siapa yang berani datang ke sini? Kiai Guntur bertanya dengan suara yang keras dan bergema. Tidak ada manusia yang bisa mengambil air dari sumur ini tanpa seizin aku. Raden Baka tahu bahwa dia harus berbicara dengan bijak. Dia menundukkan kepala dan menjawab, "Aku adalah Raden Baka, datang untuk menyelesaikan tugas dari Nyai Roro Kidul. Aku memohon izinku untuk mengambil air dari sumur ini demi membuktikan ketulusanku pada Sang Ratu." Kiai Guntur mendengus, tampak tidak terkesan. "Banyak yang datang sebelum kamu, tapi tak ada satupun yang berhasil. Bagaimana kamu bisa yakin bahwa kamu akan berhasil?" Raden Baka, dengan suara penuh keyakinan, menjawab, "Aku memiliki tekad yang kuat dan cinta yang tulus. Aku tidak akan menyerah begitu saja." Kiai Guntur terdiam sejenak, lalu mengangguk. "Baiklah, aku akan mengizinkanmu mengambil air dari sumur ini. Namun, sebagai gantinya, kau harus melewati ujianku. Kau harus menahan kekuatan badai yang akan aku ciptakan. Jika kau bertahan, air itu menjadi milikmu." Tanpa pikir panjang, Raden Baka menyetujui tantangan tersebut. Seketika itu juga, langit di atas Gunung Merapi berubah menjadi hitam pekat. Angin kencang mulai bertiup, disertai oleh hujan deras dan petir yang menyambar-nyambar di sekelilingnya. Badai yang diciptakan oleh Kiai Guntur begitu dahsyat, seolah-olah alam sedang mengamuk. Namun, Raden Baka tidak gentar. Dia tetap berdiri tegak, berusaha melindungi kendinya dari hujan dan angin yang berusaha menjatuhkannya. Dalam badai tersebut, Raden Baka mengerahkan seluruh tenaganya untuk bertahan. Meskipun tubuhnya hampir tersapu oleh angin yang begitu kuat, dia tetap teguh pada niatnya. Setelah beberapa waktu yang terasa seperti berjam-jam, badai akhirnya mereda. Kiai Guntur muncul kembali dari kabut, kali ini dengan senyuman kecil di wajahnya. "Kau berhasil," katanya dengan nada terkejut. "Ambillah air dari sumur ini. Kau layak mendapatkannya." Dengan penuh kehati-hatian, Raden Baka mengisi kendinya dengan air suci dari sumur pertama. Air tersebut begitu dingin, hampir membekukan tangan Raden Baka. Namun dia merasa ada kekuatan yang luar biasa di dalamnya. Setelah selesai, dia mengucapkan terima kasih kepada Kiai Guntur dan melanjutkan perjalanannya. Sumur-sumur berikutnya membawa tantangan yang tak kalah berat. Di sumur kedua, yang terletak di tengah hutan belantara, Raden Baka harus berhadapan dengan penjaga sumur berupa seekor harimau putih besar yang hanya bisa ditaklukkan dengan ketenangan jiwa. Di sumur ketiga, yang berada di gua tersembunyi, dia harus melawan rasa takutnya akan kegelapan, karena sumur itu dijaga oleh roh-roh malam yang mengintai setiap langkahnya. Di sumur keempat, airnya terlindung oleh angin gaib yang mampu membawa siapapun yang mendekat jauh ke dalam dimensi lain. Setiap sumur memiliki penjaga dan ujiannya masing-masing. Tetapi Raden Baka selalu mampu menghadapinya dengan keteguhan hati dan keberanian yang luar biasa. Dengan kendinya yang kini sudah diisi setengah penuh, dia tahu bahwa dia sudah mendekati akhir dari perjalanannya. Namun, sumur terakhir yang harus dia datangi dikabarkan adalah yang paling berbahaya dari semuanya. Disinilah, ujian terakhirnya akan berlangsung, dan masa depannya, baik sebagai manusia ataupun makhluk terkutuk, akan ditentukan. Perjalanan Raden Baka semakin berat ketika dia mendekati sumur terakhir. Setelah menempuh ratusan kilometer, menghadapi berbagai ujian berat, dan mengumpulkan air dari 6 sumur suci,
tubuhnya terasa semakin lelah. Namun, di balik kelelahan fisik yang dia rasakan, semangatnya tetap menyala. Setiap tetes air yang terkumpul di dalam kendinya adalah bukti dari tekad dan cintanya pada Nyai Roro Kidul. Namun, sumur terakhir tidak akan menjadi ujian yang mudah. Ini adalah puncak dari seluruh perjuangannya. Sumur ketujuh terletak di sebuah lembah yang tersembunyi, jauh di pedalaman Jawa, di mana hutan lebat dan pegunungan tinggi melindunginya dari pandangan manusia biasa. Tempat ini begitu sunyi dan misterius, seolah-olah alam sengaja menyembunyikannya dari dunia luar. Menurut legenda, sumur terakhir ini dijaga oleh roh paling kuat dari semuanya, seorang makhluk gaib bernama Nyi Loro Gandasari, seorang roh penjaga hutan yang dikenal kejam dan licik. Ketika Raden Baka tiba di lembah tersebut, dia merasakan hawa dingin yang tak biasa. Suasana di sekitarnya begitu mencekam, seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi setiap gerakannya. Pepohonan di sekitar tampak raksasa, menjulang tinggi ke langit, dan angin berhembus pelan namun tajam, membawa bisikan yang entah dari mana asalnya. Raden Baka melangkah dengan hati-hati menuju sumur ketujuh. Dari kejauhan, sumur itu tampak seperti lingkaran hitam di tengah pepohonan lebat. Air di dalamnya tampak jernih, memantulkan bayangan pepohonan dan langit yang mendung. Namun, sebelum dia sempat mendekati sumur tersebut, suara tawa yang aneh dan merdu terdengar dari belakangnya. Nyi Loro Gandasari muncul dari balik pepohonan, mengenakan busana hijau yang berkilauan, dengan rambut hitam panjang yang terurai bebas. Wajahnya sangat cantik, namun tatapan matanya dingin dan penuh tipu muslihat. Dia menatap Raden Baka dengan senyum licik, seolah-olah dia tahu bahwa pemuda itu tidak akan mudah menyelesaikan ujiannya. Kau telah datang jauh-jauh untuk sampai di sini, Raden Baka, kata Nyi Loro Gandasari, suaranya melengking lembut seperti angin yang berbisik. Aku tahu apa yang kau cari. Namun, sumur ini bukanlah milik siapapun kecuali aku. Jika kau ingin mengambil airnya, kau harus melakukan sesuatu untukku. Raden Baka, yang telah menghadapi berbagai ujian berat, tahu bahwa tantangan ini tidak akan mudah. Namun, dia berdiri tegak dan menatap Nyi Loro Gandasari dengan tatapan penuh keberanian. Aku telah menyelesaikan 6 ujian sebelumnya. Beritahu aku apa yang harus kulakukan, dan aku akan melakukannya, jawabnya dengan tegas. Nyi Loro Gandasari tersenyum sinis, lalu berkata, tidak seperti roh-roh lainnya, aku tidak memerlukan kekuatan fisikmu, Raden Baka. Yang aku butuhkan adalah sesuatu yang lebih dalam dari itu. Aku ingin melihat apakah hatimu cukup kuat untuk melawan tipu muslihat dan keinginan duniawi. Untuk mengambil air dari sumur ini, kau harus menolak segala godaan yang kutawarkan. Namun, jika kau gagal, tubuhmu akan menjadi bagian dari hutan ini, selamanya. Setelah berkata demikian, Nyi Loro Gandasari melambaikan tangannya, dan seketika itu juga, pemandangan di sekitar Raden Baka berubah. Dia tidak lagi berada di lembah yang sepi, melainkan di sebuah istana megah dengan dinding berlapis emas dan batu permata. Di dalam istana itu, meja-meja penuh dengan makanan dan minuman mewah, sementara musik lembut terdengar dari segala arah. Di sekelilingnya, perempuan-perempuan cantik menari, menggoda Raden Baka dengan senyuman manis dan tatapan penuh gairah. Raden Baka terkejut. Pemandangan ini begitu indah dan memukau, membuatnya sejenak lupa akan tujuannya. Bau harum dari makanan dan minuman itu menggelitik hidungnya, dan suara tawa perempuan-perempuan itu menggema di telinganya, membuat hatinya goyah. Namun, di tengah semua kemewahan ini, Raden Baka mengingat kembali niat awalnya. Dia tidak datang untuk menikmati kemewahan dunia, melainkan untuk membuktikan cintanya kepada Nyai Roro Kidul. Dia tahu, jika dia menyerah pada godaan ini, maka segalanya akan berakhir sia-sia. Dengan seluruh kekuatan yang tersisa dalam dirinya, Raden Baka menutup matanya dan menolak untuk melihat godaan di sekitarnya. Dia menggenggam kendinya erat-erat, mengingatkan dirinya akan sumpah yang dia buat di tepi pantai. Aku tidak akan terjebak dalam tipu muslihat ini, katanya dengan suara mantap. Aku datang untuk menyelesaikan tugas yang lebih mulia dari semua ini. Suara tawa perempuan-perempuan itu semakin keras, seolah-olah mereka mengejek tekadnya. Namun, Raden Baka tetap berdiri teguh. Dia tahu bahwa ini adalah ujian terakhir, ujian terhadap hatinya. Selama dia bisa bertahan, dia akan berhasil. Beberapa saat kemudian, pemandangan istana dan perempuan-perempuan cantik itu perlahan menghilang, dan dia kembali berdiri di tepi sumur di lembah yang sunyi.
Nyi Loro Gandasari muncul kembali di hadapannya, kali ini dengan ekspresi yang jauh lebih serius. Kau telah berhasil, katanya, meskipun suaranya tidak lagi dipenuhi oleh ejekan. Kau adalah manusia yang kuat, Raden Baka. Aku mengakui kekuatan hatimu. Dengan anggukan, Nyi Loro Gandasari memberi isyarat kepada sumur. Ambillah airnya. Kau telah membuktikan bahwa kau layak. Raden Baka mendekati sumur dengan hati-hati, menundukkan kendinya ke dalam air yang jernih dan memancarkan cahaya aneh. Air itu terasa lebih dingin dari air di sumur-sumur sebelumnya. Namun ketika kendi itu penuh, Raden Baka merasa beban di hatinya sedikit terangkat. Dia tahu bahwa ini adalah air terakhir yang dia butuhkan untuk menyelesaikan syarat dari Nyai Roro Kidul. Setelah mengambil air, Raden Baka mengucapkan terima kasih kepada Nyi Loro Gandasari dan segera bergegas kembali menuju pantai selatan. Perjalanan pulang terasa lebih ringan, meskipun tubuhnya kelelahan. Di dalam kendinya, air dari 7 sumur suci bergoyang pelan, seolah menyimpan kekuatan alam dan mistis yang tak terlihat. Dia tahu bahwa ujian terakhir masih menunggunya. Namun dia yakin bahwa cintanya pada Nyai Roro Kidul akan membawanya kembali dengan selamat. Setelah menempuh perjalanan panjang yang melelahkan, Raden Baka akhirnya tiba kembali di pantai selatan. Ombak besar terus bergulung, seolah menyambut kepulangan sang pahlawan. Di atas laut yang bergemuruh, langit mulai mendung, memberikan isyarat bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi. Hatinya penuh dengan harapan bahwa misinya akan segera berakhir, dan cintanya pada Nyai Roro Kidul akan terwujud. Dengan tangan yang gemetar karena lelah, Raden Baka membawa kendi berisi air dari 7 sumur suci ke tepi pantai. Seluruh perjalanan itu membebani tubuh dan jiwanya. Namun, dia yakin, tugasnya hampir selesai. Nyai Roro Kidul pasti akan menerimanya dan mengakui kesungguhan cintanya. Setiap tetes air dalam kendi ini bukan sekadar air, melainkan simbol pengorbanan dan ketekunan yang telah dia buktikan sepanjang perjalanan. Setelah tiba di tepi laut, Raden Baka berdiri tegak, memanggil Nyai Roro Kidul seperti yang dia lakukan saat pertama kali bertemu dengannya. Nyai Roro Kidul, Ratu Laut Selatan, aku telah kembali dengan air dari 7 sumur suci. Aku datang untuk memenuhi syarat yang kau berikan dan membuktikan cintaku padamu. Sejenak, tidak ada suara yang terdengar kecuali gemuruh ombak yang menghantam karang. Namun, perlahan-lahan, dari kedalaman lautan, muncul sosok Nyai Roro Kidul. Dengan anggun, dia muncul dari air, mengenakan pakaian hijau zamrud yang berkilauan, rambutnya tergerai indah, dan matanya menatap lurus ke arah Raden Baka. Sosoknya begitu megah, memancarkan kewibawaan yang tak tertandingi. Namun, ada sesuatu yang aneh dalam tatapan matanya kali ini, sesuatu yang dingin dan tajam, seolah-olah dia telah mengetahui sesuatu yang tidak diharapkan. Kau telah kembali, kata Nyai Roro Kidul dengan suara lembut namun penuh kewibawaan. Apakah kau berhasil menyelesaikan syaratku? Raden Baka dengan bangga mengangkat kendi yang berisi air dari 7 sumur suci. Aku telah berhasil, Nyai. Aku telah melalui ujian dari setiap sumur dan membawa air ini untukmu sebagai bukti dari cintaku. Nyai Roro Kidul melangkah maju, mendekati kendi itu. Matanya yang tajam menelusuri kendi tersebut, menilai setiap tetes air yang ada di dalamnya. Saat dia mengangkat tangannya, air dalam kendi mulai bergetar. Sesuatu dalam sikapnya membuat Raden Baka merasa cemas, meskipun dia yakin telah melakukan segala yang diminta. Namun, detik berikutnya, wajah Nyai Roro Kidul berubah. Dari senyuman halus yang semula menghiasi bibirnya, kini muncul kemarahan yang tidak bisa ditahan. Kau gagal, suaranya menggema, seiring dengan datangnya gelombang besar yang menghantam pantai. Air ini telah tercemar. Raden Baka terkejut. Tercemar? Tapi aku sudah berhati-hati. Aku tidak menumpahkan setetes pun selama perjalanan. Nyai Roro Kidul menggelengkan kepala dengan kecewa. Meski kau berhati-hati, 1 tetes air dari sumur ke-7, yang dipenuhi tipu daya Nyi Loro Gandasari, telah merusak semuanya. Keinginanmu untuk melawan godaan duniawi tidak sepenuhnya tulus. Kau memang menolak tawarannya, tapi hatimu ragu. Dan keraguan itu telah mengotori air suci ini. Mata Raden Baka terbelalak. Dia tidak pernah menyangka bahwa sedikit keraguan dalam hatinya, meskipun hanya sejenak, bisa membawa bencana sebesar ini. Semua usaha, semua pengorbanan, semuanya terasa sia-sia dalam sekejap. Nyai,
Aku tidak bermaksud demikian, katanya memohon. Suaranya terdengar putus asa. Aku telah mencoba sekuat tenaga. Aku benar-benar mencintaimu. Nyai Roro Kidul menatapnya dengan dingin. Cinta yang kau sebut-sebut tidak cukup kuat untuk memenuhi syarat yang kuberikan. Keraguan, betapapun kecilnya, adalah tanda bahwa kau tidak layak menjadi pendampingku. Raden Baka jatuh berlutut di pasir, merasa seluruh dunianya hancur. Dia telah memberikan segalanya, namun tetap saja gagal memenuhi syarat yang diberikan. Perasaan kecewa dan putus asa membanjiri dirinya, membuatnya merasa tak berdaya. Apa yang akan terjadi padaku sekarang? Tanyanya dengan suara bergetar. Nyai Roro Kidul menatapnya dengan ekspresi yang tak bisa dibaca. Kutukan lautan ini akan menjadi takdirmu. Sebagai hukuman karena gagal memenuhi syaratku, kau tidak akan lagi menjadi manusia. Tubuhmu akan berubah menjadi pohon kelapa yang akan tumbuh di sepanjang pantai ini. Setiap bagian dari pohon kelapa itu akan menjadi simbol dari kegagalanmu. Akarnya adalah kakimu yang tidak lagi bisa bergerak, batangnya tubuhmu yang tegak namun hampa, dan daunnya adalah jiwamu yang terus berkibar tanpa arah. Sementara airnya, itu adalah air mata penyesalan yang akan terus mengalir selamanya. Dengan gerakan tangannya yang anggun, Nyai Roro Kidul memanggil kekuatan laut. Ombak besar datang dan menyapu tubuh Raden Baka. Dalam sekejap, tubuhnya mulai berubah. Kakinya mengakar ke dalam pasir, tubuhnya memanjang menjadi batang pohon, dan tangannya menjadi ranting-ranting kelapa yang menjulur ke langit. Seketik Raden Baka yang penuh dengan kesedihan, perlahan-lahan tertutup, dan dia menjadi satu dengan alam menjadi sebuah pohon kelapa. Di sepanjang pesisir selatan, berdirilah pohon-pohon kelapa yang menjulang tinggi, diam namun penuh cerita. Pohon-pohon itu bukan sekadar tumbuhan biasa. Mereka adalah bagian dari legenda yang terus hidup, menjadi pengingat tentang cinta yang tidak tersampaikan, pengorbanan yang sia-sia, dan kutukan yang tak terelakkan. Setelah tubuh Raden Baka sepenuhnya berubah menjadi pohon kelapa, pantai selatan menjadi saksi bisu atas tragedi cinta yang tak tersampaikan. Pohon kelapa yang menjulang tinggi di sepanjang pesisir bukanlah pohon biasa. Mereka adalah pengingat abadi tentang kesedihan dan pengorbanan. Setiap bagian dari pohon kelapa menyimpan makna mendalam, penuh dengan simbolisme yang diwariskan dari generasi ke generasi. Masyarakat di sekitar pantai selatan percaya bahwa pohon kelapa membawa berkah sekaligus peringatan. Mereka sering mengajarkan kepada anak-anak mereka tentang asal-usul pohon kelapa ini, mengingatkan mereka untuk tidak melupakan kisah tragis yang terjadi berabad-abad lalu. Pohon kelapa, yang memberikan banyak manfaat bagi kehidupan mereka, seperti buah, air, dan serat, adalah bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Namun, di balik manfaat yang besar itu, tersembunyi pelajaran tentang cinta yang tidak sempurna, tentang betapa rapuhnya hubungan antara manusia dan alam, antara dunia nyata dan dunia gaib. Legenda ini terus diceritakan dari mulut ke mulut, dari generasi ke generasi. Di kalangan masyarakat Jawa, pohon kelapa tidak pernah dipandang hanya sebagai tumbuhan biasa. Mereka percaya bahwa pohon-pohon ini memiliki jiwa dari seseorang yang pernah berjuang demi cinta, tetapi akhirnya jatuh dalam kutukan yang abadi. Banyak orang yang datang ke pesisir selatan untuk mencari ketenangan atau melakukan ritual penghormatan kepada Nyai Roro Kidul, tetap mengingatkan diri mereka akan betapa besar kekuasaan Sang Ratu Laut dan bagaimana cinta bisa membawa kebahagiaan atau kehancuran. Nyai Roro Kidul sendiri, meskipun tidak pernah lagi muncul di hadapan manusia secara langsung, masih diyakini menghuni kerajaan gaibnya di dasar lautan. Banyak yang percaya bahwa dia masih mengawasi segala sesuatu yang terjadi di Laut Selatan, melindungi kerajaan bawah lautnya dengan kekuatan yang tak tertandingi. Setiap kali ombak besar menghantam pantai atau angin laut berhembus kencang, masyarakat percaya bahwa itu adalah tanda-tanda dari Nyai Roro Kidul, sebagai pengingat akan kekuatan dan keberadaannya yang tak terduga. Legenda ini juga membawa pesan moral yang mendalam. Bagi mereka yang mendengar cerita Raden Baka dan Nyai Roro Kidul, ini adalah kisah tentang pentingnya kesungguhan hati dan ketulusan dalam cinta. Cinta bukanlah sekadar janji atau keinginan, tetapi pengorbanan sejati yang harus dibuktikan dengan ketulusan tanpa keraguan. Sekali keraguan muncul, meskipun hanya sejenak, itu bisa merusak segalanya. Dan begitulah, di sepanjang pesisir selatan Jawa, berdiri tegaklah pohon-pohon kelapa yang penuh makna. Pohon-pohon ini akan terus tumbuh, berbuah, dan memberikan kehidupan bagi manusia. Sementara legenda tentang asal-usul mereka tetap hidup di hati setiap orang yang mendengarnya.
kutukan Raden Baka telah menjelma menjadi pelajaran yang abadi, menjadi bagian tak terpisahkan dari mitos dan budaya Jawa Tengah. Pohon kelapa tidak hanya menjadi simbol dari cinta yang tidak tersampaikan, tetapi juga pengingat akan hubungan yang kompleks antara manusia, alam, dan dunia gaib yang saling mempengaruhi dan membentuk kehidupan sehari-hari di Pulau Jawa. Terima kasih telah menonton videonya. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel Mitos dan Fakta ini. Aktifkan juga lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita video selanjutnya dan teruslah bangga dengan warisan budaya Nusantara.